Hai semua, perkenalkan nama aku Antika Alfianti. Aku dari Program Studi Sastra Indonesia Undip angkatan 2019. Kali ini aku akan membahas tentang pedagang jamu sebagai mata pencaharian dari masyarakat Jawa. Nah, sebagai pengantar, aku akan menjelaskan apa sih sebenarnya budaya Jawa itu. Jadi budaya Jawa merupakan budaya yang berasal dari wilayah Jawa yang dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di daerah Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Kemudian, budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, dan budaya Jawa Timur. Kemudian kebudayaan dalam masyarakat Jawa dikaji dalam 7 unsur kebudayaan. Di antaranya ada perlengkapan hidup, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Kali ini aku akan membahas tentang mata pencaharian dan sistem ekonomi masyarakat Jawa. Pada umumnya, orang Jawa bekerja pada segala bidang, terutama dalam bidang administrasi pemerintah yang memang didominasi oleh orang Jawa. Pertanian dan perkebunan mungkin salah satu yang paling menonjol dibanding dari mata pencaharian lain, karena seperti yang kita tahu bahwa di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur memang banyak lahan-lahan pertanian yang beberapa cukup dikenal karena memegang peranan besar dalam memasok kebutuhan nasional, seperti contohnya ada padi, tebu, dan kapas. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Jawa juga memilih untuk berwirausaha atau berdagang dalam mata pencahariannya. Misalnya saja pedagang bakso, warung tegal atau warteg, ada pun juga yang berdagang jamu. Nah, yang akan aku bahas kali ini adalah pedagang jamu. Hal ini sangatlah unik untuk dibahas. Jamu dibuat dari beberapa bahan alami berupa bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar-akar, daun-daun, kulit batang, dan buah. Ada juga yang menggunakan bahan-bahan dari tubuh hewan seperti empedu kambing, empedu ular, atau tangkar buaya. Seringkali kuning telur ayam kampung juga dipergunakan untuk menambah campuran pada jamu gendong. Nah, beruntungnya aku dapat berinteraksi langsung oleh pedagang jamu asal Wonogiri, Bude Purwanti namanya. Beliau berdagang sudah hampir kurang lebih selama 15 tahun dan mulai berdagang di daerah perantauan untuk membantu perekonomian keluarganya. Dulu kan Bude merantau bareng bapaknya, terus di perantauan itu kan Bude tadinya jualan nasi, terus di jualan nasi kan digusur tuh tempat tinggalnya, jadi Bude kan bingung tuh mau jualan apa lagi gitu kan, mau bantuin bapaknya buat biayain anak-anak sekolah. Kan kalau kerja bapaknya kerja sendiri kan nggak cukup, ya bukan nggak cukup sih, ya memang kurang lah gitu. Jadi Bude pulang kampung, di kampung itu Bude punya bude yang jualan jamu. Dari situ Bude belajar ikut jualan jamu. Dari situ Bude udah bisa, terus Bude ikut merantau lagi ke Tangerang ikut bapak. Jadi Bude dari situ langsung jualan jamu ke Tangerang. Sistem turun-temurun yang sering diterapkan dalam hal berdagang jamu juga dirasakan oleh Bude Purwanti. Beliau meneruskan tongkat estafet milik budenya sendiri. Kemudian boleh tahu nggak sih awal mula bagaimana sih belajar sama budenya Bude bikin jamu itu gimana? Awal mulanya ya setiap hari pas budenya masak jamu, Bude ke rumahnya setiap hari itu ngikutin. Kalau pas masak jamu Bude main ke situ, pas masak jamu Bude main ke situ, jadi merhatiin bikin ini terus sama dia juga diajarin kan cara bikin kunyit asem, cara bikin beras kencur, cara bikin godok pahitan itu gimana gitu, diajarin semuanya gitu. Caranya itu ya ditumbuk dulu kayak gitu kan, terus diperes, terus direbus gitu, kasih gula sama asem gitu. Jadi ya dari situ lama-lama bisa, ya adalah kurang lebih belajarnya 1 bulan lah ngikutin gitu. Main kan rumahnya deket sampingan rumah gitu. Oh iya gitu ya budenya. Kemudian buat awal mula nih pergi ke perantauan terus akhirnya berjualan jamu itu
Apakah langsung laku keras atau emang ada struggle-nya sendiri sih? Gimana itu? Enggak, pertamanya ya kan masih perkenalan aja, saya masih bingung cara jualnya juga, suka salah-salah, mau nuangin pahitan, tahu-tahu dituanginnya manisan gitu. Dari situ terus masih banyak salah gitu kan, terus dari biasa tiap hari jualan, lama-lama bisa. Terus penghasilan pertama dapat duit 14.000, terus besoknya lagi ada kenaikan gitu, nggak langsung laku, nggak. Gitu ya. Malu-malu dulu pertamanya tuh. Dimulai dari nol ketika belajar membuat jamu, sering diberi ilmu dasar tentang membuat jamu oleh budenya sendiri, struggle ketika awal berjualan jamu sampai menjadi penjual jamu profesional, merupakan lika-liku Bude Purwanti selama berjualan jamu. Hal menarik yang dapat kita ambil dalam pembahasan ini adalah sistem ekonomi dan sistem mata pencaharian masyarakat Jawa yang mampu mendorong masyarakatnya untuk bisa bertahan di tanah perantauan. Hal ini bisa menjadi bekal untuk tetap survive dan bertahan melawan kompetitor dari banyaknya suku untuk tetap teguh. Pedagang jamu juga pada umumnya merupakan warisan turun-temurun dan selalu memberikan tongkat estafet agar tetap tumbuh dan mengakar kepada keturunannya. Itulah beberapa hal yang dapat aku sampaikan mengenai pedagang jamu sebagai mata pencaharian masyarakat Jawa. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Aku Antika Alfianti, undur diri, semoga bisa bertemu di beberapa kesempatan selanjutnya.